Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bunda Nuril di pertemuan yang kedua yang akan membahas tentang ikon-ikon yang digunakan untuk mengolah gambar di Microsoft Word 2016. Nah, di kelas 5 kalian sudah mengenal ikon yang digunakan untuk mengolah gambar, tetapi karena di kelas 6 ini kita menggunakan Microsoft Word 2016, pasti ada ikon yang berbeda. Pas saja ya, silakan simak videonya Bunda Nuril. Selamat menyaksikan. Alhamdulillah, hari ini masih bisa bertemu lagi dengan Bunda Nuril di pelajaran informatika. Untuk hari ini, kita akan membahas tentang ikon-ikon yang digunakan untuk mengolah gambar. Sebelumnya, Bunda mereview sedikit materi yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Yang pertama yaitu tentang ikon pendukung. Bagaimana cara menampilkan ikon pendukung? Yaitu dengan mengklik Quick Access Toolbar, kemudian pilih ikon yang ingin dimunculkan. Selanjutnya, kita juga sudah membahas tentang ikon numbering. Apa fungsi dari ikon numbering? Yaitu ikon yang digunakan untuk memberikan penomoran pada tulisan di Microsoft Word. Di mana letak ikon numbering? Di dalam tab ribbon Home, Group, Paragraph. Oke. Hari ini langsung saja kita masuk ke Microsoft Word 2016. Ikon pengolah gambar berarti ikon yang bisa digunakan untuk menggambar. Program pengolah kata, yaitu Microsoft Word 2016, tidak hanya digunakan untuk membuat teks saja. Kamu bisa menggunakannya untuk mengolah gambar karena dilengkapi dengan fasilitas drawing atau menggambar. Ikon apa saja yang ada di dalamnya? Penasaran? Yuk simak penjelasan dari Bunda Nuril hari ini. Silakan dibuka buku paketnya halaman 9 tentang mengolah gambar. Yang pertama, kita klik tab ribbon Insert. Pada grup Illustration terdapat berbagai pilihan ikon untuk membuat atau menyisipkan gambar. Contoh, ada ikon picture, online picture, shape, smart art, card, dan screenshot. Nah, di antara grup illustration ini terdapat ikon shape. Fitur shape menyediakan beberapa objek otomatis. Kamu dapat menggunakannya untuk melengkapi dan memperindah dokumen. Jadi di kelas 4 maupun di kelas 5 kalian pasti sudah pernah menggunakan ikon-ikon yang ada di dalam grup illustration, baik itu picture, online picture, shape, smart art, dan seterusnya. Bunda review lagi, untuk ikon picture digunakan untuk apa? Ikon picture digunakan untuk memasukkan gambar yang berasal dari file komputer kita sendiri. Bunda klik ikon picture, maka akan muncul kotak dialog Insert Picture. Di sini kita memilih gambar yang ingin kita tampilkan. Contoh, Bunda memasukkan logo SD. Nah, itu tadi Bunda menggunakan ikon picture.
Selanjutnya, icon online picture. Icon online picture, kalau di Microsoft Word 2007, 2010, kalian pasti mengenal icon clip art. Iya kan? Dimana icon clip art adalah icon yang digunakan untuk memasukkan gambar yang sudah tersedia di Microsoft Word. Nah, bedanya di 2016, Microsoft Word 2016, di sini tidak ada clip art, tetapi diganti dengan online picture. Kenapa? Di era baru ini, semuanya serba online. Jadi di sini sudah tersedia online picture. Kita klik online picture. Di sini kalau kalian komputernya sudah terkoneksi dengan WiFi, otomatis sudah muncul gambar yang ingin kamu cari. Tetapi kalau kita memilih work offline, maka tampilannya akan muncul kotak dialog insert picture. Selanjutnya, icon online picture. Sekarang Bunda ingin memasukkan gambar menggunakan icon online picture. Bunda klik icon online picture. Kalau komputer kalian sudah terkoneksi dengan WiFi, nah otomatis akan muncul Bing Image Search atau OneDrive. Fasilitas online picture, kita bisa mencari gambar seakan-akan kita mencari di dalam Google. Karena mencarinya secara online. Bunda pengen mencari gambar buku. Kita tuliskan kata kunci, kita search. Nah, kalau sudah muncul, silakan pilih salah satu gambar, klik, kemudian insert. Kenapa di sini proses download dulu? Ya, kenapa? Karena kita mengambilnya dari internet. Ya. Jadi gambarnya kita ambil secara online. Perlu kita download terlebih dahulu untuk memasukkan di Microsoft Word 2016. Oke. Gambar buku ini kita peroleh dari icon online picture. Sedangkan gambar logo ini tadi kita peroleh dari icon picture. Kita masuk lagi ke tab ribbon insert. Nah, di sebelahnya ada icon shape. Ini yang akan kita bahas hari ini. Fitur shape menyediakan beberapa objek otomatis. Kamu dapat menggunakannya untuk melengkapi dan memperindah dokumen. Dengan kata lain, icon shape digunakan untuk memasukkan gambar berupa bangun datar. Kita klik. Sekarang kita mengenal bagian-bagian dari icon shape. Yang bagian atas sendiri adalah recently used shape. Digunakan untuk menampilkan shape yang telah digunakan atau terakhir kali. Jadi, bangun datar yang terakhir kali kamu gunakan akan muncul di daftar recently used shape. Contoh, di sini tidak ada gambar smile. Ketika Bunda menggunakan icon smile, oke,
Sekarang kita buka shape-nya. Nah, icon smile tadi akan muncul di daftar recently used shape. Selanjutnya, lines adalah pilihan objek yang digunakan untuk membuat garis yang berujung panah dan tidak berujung panah. Oke. Jadi di sini deretannya berupa garis. Ini yang tidak berujung panah dan ini yang berujung panah. Selanjutnya ada rectangle. Rectangle adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk membuat berbagai bentuk variasi segi empat. Ada rectangle segi empat, kemudian round rectangle segi empat dengan sudut tumpul, ada trapesium, dan seterusnya. Kemudian bawahnya ada basic shape. Basic shape adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk mengambil berbagai variasi bentuk shape yang menarik. Jadi di sini selain ada kotak, lingkaran, segitiga, juga ada segi 5, segi 6, setengah lingkaran, bingkai, tabung, ya, smile, listrik, matahari, bulan sabit, awan, dan seterusnya. Kemudian bawahnya ada block arrow. Block arrow adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk membuat tanda panah berbentuk blok. Kalau yang lines tadi berbentuk garis, tetapi kalau block arrow berbentuk blok. Ya, jadi di sini tersedia berbagai macam tanda panah. Bawahnya lagi ada equation shape. Ini adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk menampilkan shape yang berhubungan dengan perhitungan atau matematika. Ada tanda plus, min, perkalian, pembagian, sama dengan, dan tidak sama dengan. Oke. Selanjutnya ada flowchart. Flowchart adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk membuat bagan arus. Apa bagan arus itu? Jadi seperti untuk membuat bagan struktur organisasi, daftar menu, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada star and banner. Star and banner di sini digunakan untuk membuat berbagai variasi gambar bintang dan bendera atau banner. Ya, kalian bisa mencobanya satu persatu. Kemudian ada callouts. Callouts adalah pilihan objek pada menu shape yang digunakan untuk membuat berbagai variasi berbentuk callout atau balon atau awan percakapan. Apakah kalian pernah membaca komik? Ya, dalam komik pasti akan menggunakan callout untuk letak percakapannya. Dan yang terakhir ada new drawing canvas. New drawing canvas ini digunakan untuk menampilkan auto shape yang lain. Kalian bisa menampilkan shape dengan mengklik tab ribbon insert, kemudian klik shape pada group illustration. Bunda buat halaman kosong. Nah, Bunda ingin mencoba beberapa icon yang ada di dalam menu shape. Tab ribbon insert, group illustration, klik icon shape. Kemudian Bunda membuat sebuah rectangle.
Ketika kita membuat suatu bangun, nanti akan secara otomatis muncul tab ribbon format. Kenapa? Karena di sini kita disediakan untuk mengatur gambar yang sudah kita buat. Contoh, mengatur warna, kemudian mengatur garis tepi, dan seterusnya. Oke, itu tadi di pilihan menu rectangle. Selanjutnya, insert shape. Tadi tanda panah berbentuk blok. Klik right arrow, tanda panah ke kanan. Nah, oke. Itu tadi salah satu contoh dari blok arrow. Kemudian kalau kita ingin memasukkan call out seperti percakapan di komik, kita pilih call out yang ini. Nah, apakah di dalam bangun ini bisa diberi teks atau tulisan? Bisa. Caranya bagaimana? Klik kanan pada bangun, kemudian edit text. Nah, di sini muncul cursor, lokasi kita untuk menulis. Contoh, Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Nah, oke, bisa. Ketiga, bangun ini adalah salah satu contoh pengaplikasian icon shape. Nah, bagaimana cara membuat gambar yang lain? Di sini Bunda kasih contoh, Bunda akan mempraktikkan tugas 1.2 halaman 10. Silakan kalian buka. Di situ kita akan membuat gambar segitiga dengan efek 3 dimensi. Langkah pertama, kita klik tab ribbon insert, kemudian pilih icon shape. Pada grup basic shape, pilih bentuk segitiga atau bernama isosceles triangle. Klik. Nah, kursor kalian akan berubah menjadi tanda plus. Setelah kursor berbentuk tanda plus dan kamu ingin membatalkannya atau menunda gambar, kalian bisa menekan tombol ESC pada keyboard. Itu kalau kita tidak jadi menggunakan gambar segitiga. Nah, kalau tanda kursor kalian sudah berubah menjadi tanda plus, maka kita klik kiri, tahan, geser, atur bangun sesuai ukuran yang kalian inginkan. Kalau sudah berbentuk segitiga, lepas. Oke. Nah, perhatikan noktah putar dan noktah kuning. Noktah putar adalah ini, digunakan untuk memutar suatu gambar. Oke. Sedangkan noktah kuning ini digunakan untuk mengatur kemiringan atau mengedit shape kalian. Klik tahan geser. Bisa? Oke. Nah, noktah putar untuk memutar segitiga hingga berubah posisi, sedangkan noktah kuning untuk mengubah bentuk segitiga. Yang tadinya segitiga sama kaki, bisa dirubah menjadi segitiga siku-siku, bisa dirubah jadi dengan segitiga dan sudut tumpul dan lain sebagainya. Nah, bagaimana cara untuk membuat
gambar segitiga ini menjadi bentuk 3 dimensi. Caranya yaitu klik segitiga kalian, kemudian klik icon shape effect. Di mana letak icon shape effect? Di tab ribbon format, klik shape effect. Nah, sorot salah satu bentuk preset lalu klik. Ini adalah salah satu contoh efek-efek 3 dimensi yang sudah tersedia. Kita cari efek 3 dimensinya. Terserah kalian mau pilih yang mana. Ya. Bunda pilih yang ini, preset 4. Kemudian klik icon shape fill. Shape fill ini adalah untuk mewarnai bangun ruang. Sedangkan shape outline untuk mewarnai garis. Bunda rubah shape fill-nya menjadi warna merah. Oke. Nah, beri efek bayang-bayang pada gambar dengan mengklik icon shape effect. Pada format shape, pilih shadow. Shape effect, kemudian kalian pilih shadow untuk membuat bayang-bayang pada gambar. Nah, di sini ada beberapa pilihan bayangan yang bisa kalian pilih. Nah, bayangannya berada di bawah. Kemudian kalau Bunda memilih offset diagonal top left, bayangannya ada di sebelah kiri. Bisa? Bunda pengen coba efek yang lain, bisa. Kamu pilih shape effect, preset. Nah, posisi tidur seperti ini. Yang penting adalah bentuk 3 dimensi. Oke. Itu tadi penjelasan dari Bunda, yaitu tentang icon-icon yang bisa digunakan untuk mengolah gambar di Microsoft Word 2016. Icon apa saja? Yaitu icon yang terletak di tab ribbon Insert Group Illustration. Ada 6 icon, ada Picture, Online Picture, Shape, Smart Art, Card, dan Screenshot. Sebelum Bunda tutup, Bunda akan mereview. Icon picture digunakan untuk apa? Digunakan untuk memasukkan gambar berasal dari komputer kita sendiri. Kemudian kalau online picture, icon yang digunakan untuk memasukkan gambar secara online. Kemudian shape adalah icon yang digunakan untuk memasukkan bangun datar yang sudah disediakan di Microsoft Word. Dan di dalam icon shape terdapat beberapa pilihan objek. Ada lines, rectangle, basic shape, block arrow, equation shape, flow card, star, call out, dan new drawing canvas. Oke, dari sini tugas kalian adalah 1. Bunda tuliskan soal yang pertama. Sebutkan icon-icon yang bisa digunakan untuk mengolah gambar di Microsoft Word 2016. Soal yang kedua, tuliskan masing-masing 3 nama icon yang terdapat di dalam
pilihan objek pada menu shape. Oke, maksud dari soal yang kedua yaitu kalian masuk ke dalam icon shape, kemudian di menu lines di sini ada beberapa icon. Kalian sebutkan 3 nama saja beserta gambarnya. Contoh, ini namanya line, arrow, double arrow, elbow connector, rectangle, ada rectangle, kemudian round rectangle, snip single corner rectangle. Di dalam basic shape ada text box, oval, isosceles triangle. Di dalam block arrow ada left arrow, down arrow, curved down. Kemudian di equation shape ada plus, minus, multiply. Kemudian contoh di flowchart ada flowchart alternate process, ada flowchart extract, star and banner, ada explosion 2, vertical score, callout, ada rectangular callout, line callout 1 dan seterusnya. Jadi di sini silakan dilengkapi beserta gambarnya. Oke, itu saja dari Bunda Nuril. Semoga pertemuan kita kali ini bisa dipahami dan bisa menambah ilmu kita di kelas 6. Terima kasih. Nah, itu tadi cuplikan video penjelasan tentang icon-icon yang digunakan untuk mengolah gambar. Ada picture, online picture, clip art, smart art, shape, screenshot, dan lain-lain. Itu tadi, jangan lupa difahami dan dihafalkan betul-betul. Oke? Nah, cukup sekian dari Bunda Nuril untuk hari ini. Bertemu lagi minggu depan tentang icon-icon yang digunakan untuk memasukkan grafik ke Microsoft Word 2016. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.